Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil lanjutan sistem usaha linier serta sistem keterbalikan. Oke, kita awali dengan teorema yang pertama. Setiap sistem persamaan linier, selanjutnya kita singkat dengan SPL, berada pada tiga kondisi ya terkait solusinya, yaitu tidak punya solusi, punya tepat satu solusi, dan mempunyai tak hingga banyak solusi. Nah, kembali kita review di video sebelumnya tentang SPL. Suatu SPL dikatakan punya solusi, kita katakan dia konsisten ya jika punya solusi. Teorema yang kedua, apabila kita punya matriks A berukuran n kali n, di mana A-nya invertible, artinya A mempunyai inverse, maka untuk setiap matriks kolom B ya berukuran n kali 1, nah SPL yang dapat ditulis ke dalam bentuk sistem keterbalikan seperti ini ya, sistem AX sama dengan B, maka mempunyai satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Solusi SPL yang dapat dituliskan dalam bentuk A dikali X sama dengan B, ini solusinya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Nah, sebagai contoh, misal kita punya SPL yang terdiri dari tiga persamaan linier dan tiga variabel. Nah, maka SPL ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk A dikali X sama dengan B, dengan A-nya adalah matriks koefisien variabelnya, yaitu tentu saja ini kita menyusunnya pada kolom yang bersesuaian variabelnya, jadi 121, 250, dan 338. X-nya adalah matriks kolom variabelnya X1, X2, X3, dan B-nya konstanta di sebelah kanan ini ya, 5, 3, dan 17. Maka untuk mencari solusi dari SPL ini, kita pertama terlebih dahulu mencari inverse dari matriks A ya. Nah, kembali mengingat pada review video sebelumnya, metode mencari inverse matrix, kita menggunakan terlebih dahulu menyusun augmented matrix ya, yang terdiri dari matriks A dan matriks identitas. Ya, tentu saja matriks identitasnya ukurannya harus sama dengan A. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga nanti A-nya menjadi eselon baris reduksi, sehingga A nanti menjadi I dan I-nya menjadi suatu matriks baru yaitu A inverse. Nah, sehingga kalau kita tulis seperti ini, ya ini matriks A-nya, ini matriks I-nya. Masih ingat operasi baris elementer ke bentuk eselon baris reduksi adalah mencari bentuk eselon baris reduksi, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss dan disempurnakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, langkah pertama kita cari satu utamanya ya pada suatu baris. Ini bilangan tak nolnya harus 1. Kemudian di kolomnya ini harus 0 semua. Artinya operasi baris elementernya adalah min 2, B1 ditambah B2, kemudian min 1, B1 ditambah B3, sehingga menjadi 0, 0 sini ya. Kemudian ini kita hitung, min 4 tambah 5, 1, kemudian min 6 tambah 3, min 3, min 2 tambah 0, min 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan operasi yang ketiga ya. Nah, kemudian kita dapatkan sini satu utama pada baris kedua, kita buat 0 di bawahnya, operasinya 2 baris 2 ditambah baris 3, artinya 2 dikali baris 2 ditambah baris ketiga, sehingga menjadi matriks seperti ini. Nah, kemudian terakhir kita cari satu utama lagi di sini ya. Untuk mencari satu utama yang terakhir, kita kalikan dengan min 1 baris ketiga, sehingga kita peroleh semua baris ketiga kita kalikan dengan min 1. Nah, baru kemudian ini menjadi bentuk eselon baris ya. Ini adalah langkah-langkah eliminasi Gauss. Berikutnya kita lanjutkan dengan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu membuat 0 di atas satu utama. Sehingga operasinya di sini min 3 B3 tambah 1, kemudian 3 B3 tambah 1, sehingga kita peroleh ini 0 semua ya. Dan kita peroleh matriks ini, nah ini masih 2, sehingga harus kita nolkan kembali dengan patokannya adalah satu utama di baris kedua ya. Jadi min 2 B2 tambah 1. Nah, sehingga kita peroleh ini sudah menjadi matriks identitas. Nah, ini menjadi suatu matriks baru yang selanjutnya ini merupakan matriks A inverse ya, matriks A inverse. Nah, artinya matriks A ini matriks invertible, yaitu mempunyai inverse. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema 2 tadi,
Maka solusi dari SPL ini ya, solusi dari SPL yang bisa kita tuliskan ke dalam bentuk AX sama dengan B, berarti solusinya adalah X sama dengan A inverse dikali B ya. A inverse dikali B. Sehingga kita tinggal mengalihkan matriks A inverse dengan matriks B-nya. Ya, sehingga ini kalau kita kalikan matriks A dikali matriks B, min 40 kali 5, min 200 ya, min 200 tambah 48, kemudian ditambah 153 jadinya 1 ya. Kemudian ini 13 ya, 65, kemudian min 65, kemudian min 15, min 51 jadinya min 1, kemudian 25 dikurang 6 dikurang 17 jadinya 2. Artinya solusi dari SPL ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Oke, baik, selanjutnya contoh kedua. Misal kita akan mencari solusi 2 SPL ya sekaligus. Tentu saja hal ini dapat dilakukan apabila ya matriks koefisien dari SPL ini sama ya. Dengan kata lain koefisien-koefisien variabelnya sama. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk augmented matriksnya, maka akan kita peroleh ini 121, 250, 338. Nah, ini kita bisa secara langsung ya. Kita kerjakan sekaligus. Ini konstanta di sebelah kanan sama dengannya 459 16 6. Nah, kemudian augmented matrix ini kita reduksi ke bentuk echelon baris reduksi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Apabila Anda belum mengerti tentang eliminasi Gauss-Jordan, dapat mereview kembali di video tentang SPL dan eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga ini kalau kita kerjakan dengan operasi baris elementer ya atau eliminasi Gauss-Jordan khususnya ke dalam bentuk echelon baris reduksi, maka ini akan menjadi matriks identitas. Kemudian ini adalah solusi dari kedua SPL tersebut. Artinya X1 pada SPL yang A ya, X1 adalah 1, kemudian X2 0, X3-nya 1. Sedangkan yang soal B ini X1-nya 2, kemudian X2-nya 1 dan X3-nya min 1. Sehingga kita bisa mengerjakan sekaligus tentu saja dengan syarat seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, yaitu matriks koefisiennya atau koefisien-koefisien variabelnya harus sama. Nah, kita juga bisa mengecek apakah solusi ini benar dengan menggunakan teorema yang kedua tadi. Ini dapat kita tuliskan ke dalam sistem AX sama dengan B1, sehingga kita akan memperoleh ini kalau kedua ruas kita kalikan sama-sama, kita kalikan dengan A inverse, maka A inverse kali A jadinya I ya, IX sama dengan A inverse kali B, X sama dengan A inverse X inverse dikali B1. Sehingga X-nya akan sama dengan A inverse ya pada contoh soal sebelumnya tadi dikali dengan matriks B1-nya yaitu 459. Ini kalau kita kalikan ini kan hasilnya akan sama dengan ini min 160 ya. Kemudian ini 80 81 jadinya 161 dikurang 160 jadinya 1. Kemudian ini 13 kali 4, 52 dikurang 25 dikurang 27 jadinya 0 di situ. Kemudian sini 5 20 min 10 min 9 jadinya 1. Begitu juga dengan SPL yang pada soal B, bisa kita tulis ke dalam bentuk sistem AX sama dengan B2, sehingga X-nya akan kita peroleh A inverse dikali B2. Jadi kita tinggal kalikan A inverse dikali B2 yaitu 16 min 6, sehingga kita peroleh hasilnya 2, 1, min 1. Jadi sama dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini. Kemudian pada teorema ketiga ya, diberikan matriks bujur sangkar A, ya, apabila B matriks bujur sangkar yang memenuhi BA sama dengan I dan AB sama dengan I, maka B-nya adalah A inverse ya, sama dengan A inverse. Begitu juga dengan di teorema 4 ya, pernyataan berikut ekuivalen ya, artinya yang pertama A invertible ya, kemudian B-nya sistem AX sama dengan 0 ini mempunyai solusi trivial yaitu X sama dengan 0 ya. Satu-satunya solusi X sama dengan 0. Kemudian bentuk echelon baris reduksi dari A adalah IN. Kemudian A dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks dasar. Nah, AX sama dengan B ini akan konsisten untuk setiap matriks kolom B berukuran N kali 1. Dan AX sama dengan B tepat mempunyai satu solusi untuk setiap matriks B berukuran N kali 1. Ya, artinya ini ekuivalen ya, jika A maka B, kemudian jika B maka C, dan seterusnya jika F maka A. Jadi setiap
Ini saling ekivalen ya, pernyataannya ekivalen. Nah, teorema yang kelima, apabila kita punya dua matriks ya, wujud sangkar dengan ukuran yang sama, maka jika A dikali B ya, matriks AB invertible, maka A dan B juga harus invertible. Problemnya adalah selanjutnya misal kita punya A matriks berukuran M kali N, dan kita akan menentukan semua matriks kolom B sehingga SPL AX sama dengan B konsisten. Baik, contoh ketiga ya, kita akan melihat pada kondisi bagaimana B1, B2, dan B3 pada SPL berikut agar SPL-nya konsisten. Nah, kita bisa menuliskan terlebih dahulu augmented matriksnya. Kemudian kita eliminasi Gauss-Jordan ya dengan operasi baris elementer, khususnya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan kita ubah ke dalam bentuk echelon baris reduksi, sehingga ini operasinya min 1 B1 plus B2, min 2 B1 plus B3, sehingga kita akan memperoleh matriks 0 min 1 min 1, B2 min 1, B3 min 2 B1, 0 min 1 min 1. Kemudian kita cari satu utama lagi di baris kedua, bilangan tak nol pertamanya harus 1, sehingga ini operasinya min 1 kali B2. Artinya baris 2 kita kalikan min 1 semua. Kemudian kita jadikan 0 yang di sini, sehingga operasinya B2 tambah B3. Sehingga kita peroleh baris ketiganya 0, 0, 0, B3 min B2 min B1. Nah, perhatikan pada baris ketiga, ya, ciri-ciri augmented matrix yang direduksi ya dengan operasi baris elementer, baik menggunakan eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Solusi SPL ini akan mempunyai solusi apabila ya satu-satunya kondisi adalah nilai konstanta yang di kanan ini harus 0 ya. Karena kalau tidak 0, maka itu adalah ciri-ciri dari SPL yang tidak punya solusi ya. Kalau ini tidak 0 kan jadinya kontradiksi. 0 X1 tambah 0 X2 tambah 0 X3 sama dengan tidak 0 di sini, sehingga kontradiksi artinya SPL tidak punya solusi. Nah, agar SPL ini punya solusi, maka harus terpenuhi ya B3 min B2 min B1 itu sama dengan 0. Dengan kata lain, B3 sama dengan B1 ditambah B2. Ya, ini sebenarnya tidak harus B3 yang kita jadikan sama dengan B1 B2 ya, bisa juga B1 sama dengan sekian B2 B3, B2 sama dengan sekian B1 B3. Nah, dalam hal ini kita ambil B3 sama dengan B1 plus B2. Artinya ya SPL ini, ya SPL dalam bentuk AX sama dengan B ini akan konsisten jika dan hanya jika matriks B-nya akan sama dengan B1, B2, B1 ditambah B2. Untuk sembarang nilai B1 dan B2. Oke, contoh yang keempat ya. Hampir sama dengan contoh yang ketiga tadi. Pada kondisi B1, B2, B3 yang bagaimana agar SPL ini konsisten. Nah, kita tulis ke dalam bentuk sistem AX sama dengan B. Ya. Kemudian dengan A-nya matriks koefisien 121, 250, 338. X-nya matriks kolom, ya, variabel X1, X2, X3. Dan B-nya matriks kolom konstanta B1, B2, dan B3. Maka di contoh satu tadi kita telah mencari inverse dari matriks A ya, yaitu min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, dan min 1. Sehingga dengan menggunakan teorema yang kedua tadi, solusi dari SPL ini adalah X sama dengan A inverse dikali B. Sehingga kita cukup mengalihkan A inverse ya dengan B, sehingga yang kita peroleh min 40 B1 ya. Kemudian ditambah 16 B2, 9 B3, 13 B1, min 5 B2, min 3 B3, dan 5 B3, min 2 B2, min B3. Sehingga solusinya adalah X1 sama dengan min 40 B1 tambah 16 B2 tambah 9 B3, X2 13 B1 min 5 B2 min 3 B3, dan X3 5 B1 min 2 B2 min B3. Nah, ini solusi dari SPL itu ya, nilai-nilai B1, B2, B3. Baik, demikian penjelasan tentang lanjutan SPL ya dan sistem keterbalikan. Artinya suatu SPL dapat dituliskan dalam bentuk sistem AX sama dengan B, tentu saja berlaku untuk sistem ya SPL, sistem persamaan linear yang matriks koefisiennya bujur sangkar dan invertible. Untuk pertanyaan, saran, dan kritik dapat Anda tulis dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.